Saudara, di tengah upaya perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, pasukan Zionis menyerang dengan brutal permukiman warga Gaza. 17 orang tewas dalam aksi brutal pasukan Zionis. Lingkungan permukiman yang menjadi sasaran serangan dihuni ratusan warga sipil. Banyak korban yang tertimbun reruntuhan akibat serangan bom Israel. Akibat Israel ini terus menyerang permukiman dan kamp pengungsi dengan dalih menyerang para pemimpin Hamas. Serangan Israel ini telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar terhadap warga sipil dan petugas medis yang seringkali juga menjadi korban. Israel tak berhenti menyerang Gaza, terutama kamp pengungsi yang dihuni banyak perempuan dan anak-anak. Pada penyerangan Sabtu di kamp Nusairat, 17 pengungsi warga Gaza tewas. Petugas medis menyebut dari 17 korban tewas termasuk diantaranya 6 perempuan dan 5 anak-anak. Banyak korban tewas merupakan satu keluarga. Israel juga menyerang sebuah sekolah yang dihuni pengungsi di kota Beth Hanon yang juga menewaskan 15 orang. Di luar rumah sakit pusat Gaza, sejumlah warga berkumpul mendoakan dan menyolatkan jenazah sejumlah warga yang menjadi korban serangan Israel. Jenazah yang ada di rumah sakit merupakan korban serangan Zionis Israel hari Minggu waktu setempat yang dilakukan pada malam hari. Zionis Israel terus menyerang titik-titik pengungsian di Gaza, tidak mempedulikan protes internasional atas aksi brutal mereka. Sementara itu, saudara, warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel terus bertambah. Data otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza menyebut korban tewas menjadi 44.930 orang. Sementara data pada Sabtu waktu setempat menyebut 106.624 warga luka-luka. Usai pemakzulan bersejarah Presiden Yoon Suk Yeol, jalanan dan para warga Seoul terlihat lebih tenang. Pada hari Minggu, beberapa jalan-jalan utama di kota Seoul terlihat lebih tenang dibandingkan 2 pekan terakhir. Ini menyusul pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol oleh Parlemen Korea Selatan pada Sabtu kemarin. Majelis Nasional meloloskan mosi tersebut dengan suara 204-85. Meski lega, warga Seoul pun mengaku masih bersiap dengan kemungkinan lain jika hasil sidang Mahkamah Konstitusi Korsel berbalik arah. 결과가 나왔다고 생각을 하지만 한편으로는 85표의 표가 또 윤석열 대통령을 아직 지지를 하고 있다는 것에서 좀 개탄을 할 수밖에 없었고, 이제 앞으로 헌법재판소에서 어떤 결과가 나올지를 보고 저희가 더 집회를 나가야 하는 상황이 올 수도 있겠다. 윤석열은 무능하고 너무 국민을 대해서 그냥 무마하고 무시하고 했기 때문에 새로운 대통령이 나와서 좀 잘 이끌었으면 그게 바람입니다. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo menggelar rapat kabinet pertama sebagai penjabat presiden, menyusul pemakzulan parlemen terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Pada Sabtu kemarin, rapat pertama kabinet pemerintahan Korsel dipimpin Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo. Han yang sementara menggantikan presiden saat ini meminta militer menyadari gawatnya situasi. Han juga membentuk postur pertahanan gabungan dengan bantuan Amerika Serikat. Perdana Menteri Korea Selatan tersebut juga mengingatkan militer untuk jangan lengah dan selalu waspada dari ancaman komunis Korea Utara. 현 상황의 엄중함을 깊이 인식하고 한미 간 긴밀한 공조하에 연합 방위 태세를 확립하고 북한의 도발 등에 대비, 감시, 경계 태세를 더욱 강화해 주실 것을 당부드립니다. Dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi di rel kereta api Long Island, New York. Diduga pengemudi yang berusia 40 tahun itu menerobos jalur kereta dalam keadaan mabuk. Perjalanan pelaku terhenti setelah ban mobil rusak hingga terbakar. Akibatnya layanan kereta api juga terganggu.
Melakukan pelanggaran pidana, pengemudi lalu ditangkap polisi. Badai pasir dahsyat melanda ibu kota Irak, Baghdad, hari Sabtu kemarin. Di sejumlah daerah jarak pandang berkurang menjadi hanya beberapa meter. Sebagian besar penduduk yang beraktivitas di luar ruangan mengenakan masker dan melindungi wajah dengan syal. Bahkan toko-toko pun tutup sementara. Irak rentan terhadap badai pasir musiman. Tetapi para ahli dan pejabat meningkatkan kekhawatiran mengenai frekuensi badai pasir dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi pun diperburuk dengan curah hujan yang rendah dan perubahan iklim. Pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus menyatakan kegembiraannya saat menyampaikan homili di Pulau Korsika, Prancis hari Minggu waktu setempat. Paus Fransiskus terutama merasakan kegembiraan di Pulau Korsika karena banyaknya anak-anak yang hadir saat dirinya memimpin misa. Paus menyatakan baru sekali dirinya melihat begitu banyak anak saat misa, yaitu di Timor Leste. Paus lalu menyerukan agar para orang tua tidak ragu untuk memiliki anak dan mendorong anak-anak mereka untuk selalu berada di jalan Tuhan. Paus memimpin misa di bawah patung Napoleon Bonaparte yang menjulang tinggi Kaisar Prancis yang pasukannya pada 1808 mencaplok negara-negara kepausan dan memenjarakan dua pendahulu Fransiskus, Paus Pius VI dan VII, sebelum dikucilkan dan akhirnya dikalahkan di medan perang. Ai giovani in cammino verso il battesimo e i sacramenti. In Corsica, grazie a Dio, ce ne sono tanti, anche i complimenti, Mai ho visto tanti bambini come qui, ma è una grazia di Dio, e soltanto ho visto 2 cagnolini. È una grazia. Cari fratelli, fate figli, che sarà la vostra gioia, la vostra consolazione nel futuro. Ma questa è la verità, mai ho visto tanti bambini, soltanto in Timor Est erano tanti così, ma le altre città non tanti così. Questa è la vostra gioia e la vostra gloria. Lebih dari 500 WNI dan diaspora Indonesia menghadiri ibadah dan perayaan Natal Oikumene di Gereja Evangelis Reformierte Kirche Hamburg, Jerman, meskipun cuaca hujan dan dingin. Acara ini diselenggarakan oleh KJRI Hamburg bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat Nasrani di wilayah kerja. Cuaca hujan dan udara dingin di bawah 5 derajat Celcius tidak menghalangi mereka menghadiri ibadah dan perayaan Natal Oikumene. Perayaan Natal dimeriahkan dengan berbagai penampilan, diantaranya iringan angklung orkestra Hamburg, paduan suara, hingga drama teatrikal. Uang persembahan dari perayaan akan disumbangkan kepada sekolah Wana Walinge di Papua. Harapan kita kan untuk tahun ini adalah tadi itu memberikan semangat sukacita, semangat kerjasama antara masyarakat Indonesia terbangun melalui perayaan bersama. Nah, mudah-mudahan di tahun depan ya juga sama kayak gitu, semakin erat dan semakin maju, semakin kita bisa mengenal satu sama lain, mengenal talenta satu sama lain, jadi kita bisa saling mendukung. Mengawali musim Natal, ratusan pelari mengenakan setelan Sinterklas digelar di beberapa negara seperti Meksiko dan Kosovo. Ratusan pelari mengawali musim Natal dengan mengenakan sepatu lari dan setelan Sinterklas dalam gelaran Santaran di Mexico City, Meksiko. Bapak Natal serta beberapa kurcacinya terlihat berlari sepanjang 1, 5, dan 10 kilometer. Lomba ini juga diikuti para peserta termasuk beberapa orang dengan hewan peliharaan hingga membanjiri jalanan dengan gelombang merah semangat Natal meriah.
Sementara itu di ibu kota Kosovo, Pristina, sekitar 5.000 warga berpakaian ala Sinterklaas untuk maraton amal tahunan. Santa dari segala bentuk dan usia berlari dalam gelaran Frapo Babadimer atau Santaran pada Minggu waktu setempat. Acara yang digelar di ke-9 kalinya ini diselenggarakan oleh Badan Amal Lokal Run Santa Claus. Penyelenggara menyebut ribuan warga Kosovo berlari akhir tahun ini bertujuan untuk mendukung anak-anak yang dirawat di rumah sakit. Dua ekor panda raksasa dikirim dari Provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya menuju Australia pada Sabtu sore. Pengiriman dua panda itu menandai babak baru kolaborasi Tiongkok-Australia dalam konservasi dan penelitian panda raksasa. Dua panda yakni jantan bernama Xing Qiu berusia 4 tahun maksud kami, dan betina Yilan umur 3 tahun berasal dari Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa Tiongkok. Keduanya akan menetap di kebun binatang Adelaide selama 1 dekade untuk menjamin kesehatan dua panda selama penerbangan. Bambu segar, rebung, buah-buahan, sayuran, bakpao, dan air minum disiapkan dengan cermat. Setibanya di kebun binatang Adelaide, dua panda itu menjalani karantina untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Pada tahun 2009, dua panda lainnya pernah tinggal di kebun binatang Adelaide, menarik lebih dari 5 juta pengunjung hingga kembali ke Tiongkok November lalu. Masih dari Australia, saudara, lebih dari 300 pencukur bulu domba dan pekerja lepas dari seluruh Australia telah berkompetisi dalam kompetisi nasional. Mereka memamerkan keterampilan mereka untuk mempromosikan industri pemanenan wool di Australia. Bulu-bulu domba dilemparkan ke atas meja. Pencukur bulu domba telah mempelajari keterampilan khusus ini selama beberapa generasi. Kota Kathmandu di Australia Barat menjadi tuan rumah kejuaraan mencukur bulu nasional. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para pemuda untuk memulai karir nyata di industri wool. I feel like I would definitely have something in the agriculture and sheep industry, but yeah, because I've been growing up my whole life in the sheep industry, but don't really know, see where it takes me. Kaum muda masih tertarik untuk berkarir di bidang wool, tetapi industri domba Australia Barat sedang berjuang untuk tetap bertahan. Sejak lama, wool merupakan bagian penting dari pendapatan peternakan, tetapi sejak berakhirnya perdagangan domba hidup, keberadaannya terancam. Sementara itu, bagi para pekerja wool veteran, masa depan perdagangan yang telah mendukung kota-kota pedesaan selama beberapa generasi tidak terlihat cerah saat ini. Talking to farmers in the last month, there's a lot of people still getting out of sheep. They're just, with the live export and the price of wool, it's not viable to farm sheep at the moment in WA. Like it's very hard. Namun di luar prospek suram itu, pelaku industri wool masih percaya bahwa peluang kerja akan tercipta. We're trying to create pathways for younger people to come in and take it on as a full-time job, not just a seasonal work. We really want to make this a career. Dan pada kontes yang berlangsung cepat ini mereka menunjukkan bagaimana pekerjaan harus dilakukan.